البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Siapa yang sudah punya alasan motor? Tadi ada roadblock di sana, pemeriksaan kendaraan. Tayyib, ayo tayyib. Tak apa, kalau suratnya lengkap tak masalah, tapi ya beratur lama di jalan. Qala hafidhahullahu taala, ad-darsus tsani, pelajaran kedua, ri'ayatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lil ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Qal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sering, tapi sebelum jadi nabi, sering menggembala kambing li ahli Makkah, untuk penduduk Makkah, dibayar dengan apa? Beberapa qararito. Nah, ini ada tertulis di sini ya. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada satu nabi pun kecuali dia itu menggembala kambing. Thayyib, qalu wa anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, Anda juga wahai Rasulullah? Qal na'am, ya aku juga. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Saya dulu menggembala kambing untuk dengan mendapatkan bayaran. Qararit ini mata uang di masa lampau ya, untuk penduduk Mekah. Kenapa tiba-tiba Nabi berbicara seperti ini? Nabi menyebutkan tentang apa? Kalau kalian cari buah dari kayu arak tapi arak Arab itu yang untuk sugi, itu kayu apa itu namanya, siwak. Buahnya yang warna merah atau hitam itu manis. Nabi bilang cari yang kehitam-hitaman. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam, seakan-akan Anda pernah menggembala kambing, tahu tempat-tempat dan kayu-kayu seperti itu. Nabi mengatakan seperti ini, tidak ada satu nabi pun kecuali dia menggembala kambing. Kemudian Anda juga, Nabi mengatakan, ya saya juga demikian. Coba siapa yang tahu selain Nabi Muhammad, siapa yang menggembala kambing juga? Iya, Nabi Musa, betul. Berapa lama Nabi Musa menggembala kambing kurang lebihnya? Berapa kurang lebihnya? 5 tahun. Bukan ya. Iya, antara apa? 8 sampai 10 tahun alal khilaf. Tapi kata para ulama yang rajih adalah 10. Nabi Musa suka untuk menyempurnakan bilangan yang terbaik. Diberi pilihan calon mentuanya itu 8 ke 10. Nabi Musa dohirnya memilih yang terbaik, yaitu 10 tahun. Kalau begitu, kira-kira Nabi yang menjadi raja menggembala kambing juga kah? Mungkin waktu masih kecil disuruh bapaknya untuk menggembala kambing, berlatih. Siapa nabi yang jadi raja? Siapa ya? Siapa? Nabi Yusuf alal khilaf, tapi yang betul bukan raja tapi apa? Aziz, yaitu apa? Pembesar atau menteri. Tetap raja Mesir ya, Fir'aun, Malik. Ya. Ya, Nabi Sulaiman, atau sebelum Nabi Sulaiman siapa? Ya. Siapa? Ya. Iya, Nabi Daud. Jadi bukan mustahil semuanya memang pernah menggembala kambing, termasuk Nabi Adam, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Ibrahim, bukan mustahil. Nabi Muhammad sudah cerita begitu, pasti benar. Apa hikmahnya nabi-nabi itu menggembala kambing? Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam Al-Mufhim, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Hikmahnya adalah sebagai pendidikan, yaitu Allah mendidik para nabi itu sebelum mereka memimpin umat, mereka memimpin ya, menggembala kambing.
Nah, kalau menggembala kambing pandai, kemudian apa naik menjadi apa? Pemimpin umat. Ini diantara cerita tentang masa mudanya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah menggembala kambing? Ada yang pernah menggembala? Ayo, tak pernah. Pernahkah? Tidak pernah. Abdullah pernah. Di mana? Di Palu. Oh iya, tayyib. Siapa yang menggembala selain kambing? Apa? Dinosaurus. Kucing, menggembala kucing. Boleh lah. Lembu, wah lebih besar lagi. Tayyib. Mungkin lembu, mungkin arnab atau apa terserah. Ayam, betul, iya. Siapa yang suka menggembala harimau? Oh itu mungkin orang yang kaya banyak-banyak di mana tuh, di Dubai kah di mana katanya aneh-aneh yang digembalakan tuh. Baik. Kita masuk ke muka surat 25. Dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz di antara hikmahnya juga untuk melatih ketawaduan. Karena apa? Nabi SAW telah mengatakan apa itu? Wal kibr wal khuyala indal fadadin ashabi al-baqari wal al-baqari apa lafadznya itu ya? Kalau tak salah wal jamal. Baik, yaitu bahwasanya kesombongan dan keangkuhan itu pada fadadin, yaitu para penggembala lembu dan penggembala unta. Kemudian wasakinatu wal waqar inda ashabil ghanam. Sementara ketenangan, ketawaduan itu ada pada penggembala kambing. Nabi memilihkan, Allah memilihkan para nabi itu menggembala kambing untuk melatih agar mereka tawadu. Karena apa? Kambing cenderung tawadu dibandingkan dengan unta. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, karakter hewan itu akan menular kepada karakter penggembalanya, pemiliknya. Tatkala unta itu dia tercipta dari api, dari jin, maka apa? Ada karakter api, yaitu kesombongan, sehingga penggembalanya cenderung memiliki karakter seperti itu. Sementara kambing ini karakternya karakter yang tawadu, karakter yang rendah hati, yang lembut, sehingga pemiliknya juga mengikuti pola yang seperti itu, memiliki karakter yang baik. Tapi tetap menggembala unta, menggembala lembu itu halal aja, tidak masalah. Yang penting kita hati-hati dari sisi akhlak, jangan sampai ikut akhlak-akhlak yang buruk dari hewan-hewan itu. Kemudian untuk muka surat 25 ini sekedar menulis, melatih apa? Menulis dengan baik hurufnya. Uktub ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Melatih menulis huruf mim yang baik, alifnya. Kemudian apa? Mim lagi nun. Nun itu bagaimana? Bukan di atas baris, bukan di bawah, tapi pertengahan baris. Ya, bukan di atas baris tapi di bawah baris. Melatih untuk menulis dengan baik, dengan tepat. Alhamdulillah. Alifnya jangan lupa, alifnya agak tinggi, jangan terlalu pendek, disamakan tingginya dengan lam dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke muka surat 26. Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga, Qissatu Buhaira ar-Rahib. Cerita tentang Buhaira, si rahib, yaitu apa? Ahli ibadahnya orang Nasoro. Dikatakan rahib karena mereka biasa melakukan bid'ah rohbaniyah, yaitu apa? Membujang sampai mati. Bukan karena belum laku, tapi karena memang apa? Meniatkan itu ibadah, tidak kawin. Dan ini bid'ah, tak boleh. Para nabi saja mereka apa? Memiliki azwaj, memiliki para apa itu istri. Mereka juga makan di pasar. Bukan dengan cara membujang seperti bid'ahnya orang-orang Kristen itu, ataupun nggak tahu selain Kristen siapa yang suka membujang. Bid'ahnya orang Buddha mungkin ya, biksu-biksu Buddha itu, sami-sami Buddha itu bid'ah, itu batil. Membuat hikmah diciptakannya manusia di bumi itu tidak terlaksana, yaitu apa? Memiliki keturunan untuk memakmurkan bumi, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini batil. Kata beliau di sini, lamma balaghon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-saniyata asyrah min umurih. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tentunya sebelum jadi nabi, mencapai usia 12 tahun. 12 tahun dari umurnya.
Siapa yang sekarang 12? 12, bukan 44. Oh, 12 juga. Taib. Banyak yang 12. Taib. Berapa Abdullah berapa? 11. Taib. Apa yang terjadi? Zahaba ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Beliau pergi bersama pak ciknya, ya dibawa pergi pak ciknya untuk berniaga, dilatih berniaga ke Syam. Syam itu sekarang di mana Syam? Syam di daerah mana Syam itu? Selangor atau Kangar? Macam tak betul. Di mana? Di daerah mana? Yaman? Oh, bukan ya. Negara mana yang sekarang di Syam? Bukan Irak tapi iya ada Palestina, Syria, betul. Lebanon. Negara apa lagi yang di sana tuh yang terkenal? Jordan, iya. Nah, itu semuanya adalah Syam. Dibawa oleh pak ciknya yaitu Abu Thalib. Siapa nama Abu Thalib? Nah, ini mengkaji ulang, mengingat siapa nama Abu Thalib? Siapa yang masih ingat nama Abu Thalib? Sudah sering dilewati ya? Ya? Abdu Manaf, betul. Abdu Manaf. Manaf ini nama berhala. Ya memang tidak baik nama itu ya. Abdu Manaf. Abdu Manaf bin siapa? Ini harus tahu lah. Bin siapa? Ya. Sebelum Hashim, ya. Syaibah itu siapa? Ayo, Abdul Muttalib. Ya, namanya Syaibah. Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Abu Thalib adalah Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Memang pak ciknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Nabi Muhammad siapa namanya? Tadi 7 jari pas tengok orang. Abdurrahman. Hah? Iya, Abdullah namanya. Baik. Nah, dikatakan di sini beliau diajak pak ciknya untuk berniaga ke Syam. Kita tahu kebiasaan orang Quraisy apa? Niaga ke Syam dan ke Yaman. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif, karena tradisi kebiasaan orang Quraisy, tradisi mereka untuk melakukan rihlah perjalanan apa itu asyita, syita di musim sejuk, yaitu pergi ke mana? Pergi ke Yaman. Was-shaif musim panas, pergi ke Syam untuk berniaga. Fara'ahu Buhaira ar-rahib. Kemudian si Buhaira, si apa namanya ya, pendeta ini, pendeta atau apa istilahnya, ahli ibadah ini, dia melihat anak kecil itu yang masih usia 12 tahun. Disebutkan dalam catatan kaki, al-muta'abid minan nasara, ahli ibadahnya Nasara, iya. Fa'arafa fihi alamatin nubuwah. Maka dia mengenali pada diri Nabi Muhammad ini ada tanda-tanda kenabian. Fana syada ammahu ayyarudahu ila Makkah. Maka dia betul-betul meminta kepada pak ciknya Nabi Muhammad agar memulangkan Nabi Muhammad ini ke Makkah. Li'anna nasara idza ra'auhu sayaqtulunah. Karena orang-orang Nasara jika mereka melihatnya mereka akan membunuhnya. Faradahu ammuhu ila Makkah. Maka pak ciknya memulangkan dia ke Mekah ditemani oleh apa? Sebagian pembantunya. Disebutkan di kalau tak salah Anda dapatkan dulu adalah di kitab apa itu namanya, Al-Bidayah wa Nihayah, juga kitab Nurul Yakin terkait dengan Sirah Nabawiyah. Disebutkan di situ bahwasanya beliau, yaitu si Buhaira ini, ketika rombongan Abu Thalib sudah mendekati Syam, mereka langsung disambut Buhaira agak jauh dari biara itu apa, tokong itu ya. Kemudian Buhaira mengajak mereka masuk, tetapi dia tanya, apakah kalian meninggalkan satu orang? Oh iya, kami meninggalkan anak kecil. Di mana dia? Itu sedang mengurusi perbekalan. Disuruh untuk bawa masuk juga. Kemudian dilihat-lihat memang apa? Ada tanda-tanda kenabian. Buhaira bercerita bahwasanya sebelum kalian datang, saya ini sudah melihat di kitab suci saya, memang akan datang nabi terakhir, ciri-cirinya begini. Dan berdasarkan kitab suci ini, waktunya memang sudah tiba, makanya saya menunggu-nunggu. Saya menantikan. Di antara karakternya adalah kemanapun dia pergi, dia akan dinaungi oleh awan. Kalau dia berteduh, maka apa? Pohon itu akan
akan merundukkan badannya, merundukkan daun-daunnya, dahan-dahannya agar menaungi dia. Padahal disebutkan bahwasanya tatkala mereka berteduh di tempat yang panas karena rombongannya besar, ternyata naungan itu tidak cukup. Muhammad dapat tempat yang panas, tahu-tahu bayang-bayang itu pindah ke Muhammad. Menunjukkan ini memang tanda keajaiban, ini tanda kenabian. Tatkala memang dilihat, oh inilah orangnya, karakternya seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci kami, maka Buhairah nasyada, disebutkan dalam catatan kaki, talaba bisyiddah, meminta dengan keras. Ini nasyada. Agar apa? Agar Abu Thalib memulangkannya ke Mekah. Kenapa? Buhairah memang sebagaimana dia tahu, para pendeta yang lain juga tahu. Buhairah berkata kepada kepada siapa? Pak ciknya Nabi Muhammad ini, Abu Thalib. Ini orang-orang Nasara di Syam, mereka memang melihat di kitab suci mereka Nabi terakhir sudah waktunya untuk tiba, makanya mereka berjaga-jaga di sempadan-sempadan, di perbatasan-perbatasan Syam. Bukan untuk memuliakan Nabi itu, tapi untuk membunuh Nabi itu. Karena dikhawatirkan nabinya akan membongkar aib para pendetanya, yang mana pendetanya mengatakan apa? Isa itu anak Tuhan dan jadi Tuhan. Sementara nabi terakhir akan mengatakan Isa Rasulullah bukan Tuhan. Dan juga nabinya ini akan memberikan ajaran yang baik, tidak seperti ajaran Nasara yang penuh dengan kepalsuan dan sebagainya. Makanya para pendetanya merasa tersaingi kalau ada nabi yang baru, nanti aibnya dibongkar. Sementara pendetanya suka korupsi. Betul kan? Sebenarnya dalam hadis apa itu? Pendeta Nasara suka korupsi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang Islamnya Salman Al-Farisi. Kalau kemarin-kemarin kita membahas sahabat dari Romawi, siapa itu? Suhaib Ar-Rumi. Yang ini Salman dari Persia Ar-Rumi. Salman bercerita memang pendeta yang dia belajar kepadanya, pendeta yang pertama, tapi itu korupsi, menyuruh orang sedekah, tahu-tahu disimpan sendiri, bukan diberikan kepada fuqara. Mereka khawatir nanti nabi yang baru ini akan membongkar aib-aib para pendeta yang itu. Apakah ada dalam Quran bahwasanya Allah Ta'ala membongkar bahwasanya para pendeta-pendeta ahli kitab itu suka korupsi? Ada nggak dalam Al-Quran membahas itu? Ada tidak? Ya ada. Dalam surat apa itu? Dalam surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para ulama dan para pendeta, yaitu dari ahli kitab, mereka itu benar-benar memakan harta secara batil dan juga menghalangi manusia dari jalan Allah. Memang mereka suka korupsi. Sayangnya banyak dari pemuka agama yang menisbatkan diri pada Islam juga banyak yang seperti itu, suka korupsi. Insya Allah sudah tersebar kan beritanya, bukan hanya tahun ini, tahun-tahun lalu pun seperti itu. Banyak korupsi justru di mana? Di EJK masjid-masjid itu. Sampai sebagian dari teman kita yang baik melaporkan ke atasan bahwasanya ini korupsi besar-besaran di masjid kami dari imamnya. Tapi tahu-tahu imamnya boleh apa ya, main mata dengan yang di atas, akhirnya sudah beritanya ditutup. Demikian pula banyak juga para ustadz yang menipu jamaah, mengumpulkan duit banyak, dijanjikan investment, tahu-tahu dibawa lari masuk ke Thailand. Susah, banyak orang yang korupsi. Alhamdulillah, memalukan gimana pemuka agama Islam malah korupsi juga seperti agama-agama yang lain. Harusnya jadi contoh yang baik. Baik. Tatkala mereka mengetahui nanti nabi yang terakhir itu akan membongkar kejahatan-kejahatan dan penipuan serta kepalsuan para ahli ibadah dan para ulama ahli kitab, maka mereka berusaha untuk mencari nabi itu untuk dibunuh, mumpung nabinya masih kecil. Tapi tahu-tahu memang mereka tak berjaya, bahkan nanti kekuasaan nabi itu sampai ke Syam dan seterusnya. Baik, maka akhirnya Abu Thalib khawatir keselamatan anak asuhnya ini, anak buahnya ini, keponakannya ini. Maka beliau mengirimkan salah satu, disebutkan satu orang, tapi bukan mustahil, ada beberapa penjaga juga, salah satu dari pembantunya untuk menghantarkan Muhammad kecil ini kembali ke Mekah. Baik. Tapi masalahnya apa? Para orientalis itu apa? Orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi yang mempelajari Islam untuk mencari
kekurangan Islam dan untuk kemudian membuat kaum muslimin tertipu. Orientalis mereka tidak rela dengan berita tentang Buhairah, padahal ini sanadnya sahih. Ada ahli kitab yang mengakui, pendeta ahli kitab mengakui memang Muhammad adalah nabi dan seterusnya. Maka mereka berusaha mengkaburkan cerita, mengatakan Buhairah tidak ada dalam daftar para pendeta kami, katanya. Sampai-sampai pengarang kitab Nurul Yakin yang tadi Ana sebutkan itu, Muhammad Khudharibi, dalam Nurul Yakin dia menulis cerita Buhairah, tapi dalam kitab dia yang baru menghapus itu. Katanya ini para pendeta Nasara mengatakan tak ada pendeta namanya Buhairah. Gimana percaya sama orang Nasara yang penipu? Nah, tapi ulama-ulama yang besar, para a'imah seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lain-lain, mereka menetapkan memang cerita Buhairah ini asli, bukan palsu. Buhairah memang ahli agama dari orang Nasara, tapi orang Nasaranya yang tak suka, makanya tak heran kalau dihapus. Seperti biasa kalau orang setia di atas agama yang benar, tapi tidak sesuai dengan pemikiran dari tokoh yang lebih besar, tokoh senior atau tokoh ulama besar, mungkin akan dianggap keluar jalur, akan dibuang dari barisan dengan alasan tidak taat kepada mayoritas dan sebagainya. Ini biasa. Jadi tidak disebutkannya Buhairah dalam daftar para pendeta sejak zaman Isa sampai sekarang tidak menunjukkan Buhairah tidak ada. Tapi memang dia dicoret karena taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun para pendeta yang lain membenci itu. Dan dicoretnya beliau tidak masalah, tetap sejarah Buhairah ini diabadikan di dalam sirah nabawiyah dalam agama Islam. Tidak masalah kalau orang Nasara tidak mengakuinya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Atau kita tambah sedikit ya, ini insya Allah senang ya, muka surat 27 ini. Akmilil faragha bima yunasibuh. Lengkapilah tempat kosong dengan lafaz atau jawaban yang sesuai. Ada Buhairah, ada Makkah, ada An-Nubuwah, ada Sayaqtuluna, ada Syam, ada Ammuh. Tergantung nanti harakatnya apa. Ada Isnatai Ashrah, ya Allah. Kita lihat nomor 1. Zahaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a nuqat Abi Thalib ila nuqat. Ini apa jawabannya yang pertama ya? Iya, ma'ammihi, bersama pak ciknya Abi Thalib ila kemana? Atau Ismail kemana? Ila Syam. Thayyib. Kemudian yang kedua, wa kana umruhu nuqat sanah. Ya. Berapa umurnya? Iya, 12. Bahasa Arabnya apa 12? 12 bahasa Arabnya apa? Lebih mana? Ya. Isnata Ashrah. Bukunya mana Abdul Fatah? Ini buku Abdul Fatah. Ini kenapa? Tak tahu ini ada di tulisan. Tengoklah baik-baik. Ini ada pilihan. Tengok ke tempat lain mana tahu. Tayyib. Yang ketiga, fara'ahu nuqat ar-rahib fa'arafa fihi alamat. Siapa yang menjawab? Abdullah jawab. Buhairah. Iya, Buhairah ar-rahib fa'arafa fihi alamat apa? Nubuwah. Iya, nubuwah. Kemudian yang keempat, fanasyada ammahu ayyaruddahu ila tunjuk jari Ibrahim. Ayah. Dipulangkan ke mana? Iya, Makkah. Taib. Kemudian yang kelima, li'anna nasara idza ra'auhu nuqat. Iya, sayaqtuluna, akan membunuhnya. Kalau orang Nasara lihat nanti beliau akan dibunuh. Yang keenam terakhir, faradahu ammuhu ila. Iya. Sama ya berarti ya. Iya, Mekah muncul berapa kali? 2 kali. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mungkin 4 hari mungkin ya. Belum tahu dari ikhwah yang lain ke mana. 4 hari kah 5 hari kira-kira? Kenduri. Istilahnya untuk hari raya. Anggap aja hari apa? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, mungkin gitu ya. Karena Malaysia sampai 14 kan. Tapi kita tengok nanti kalau 14 banyak, boleh aja kita ngaji lagi, kita mulai ngajinya.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin.